Halo, salam sehat. Ya, kembali jumpa lagi di channel Bung Harpa. Ya, dan tentunya terima kasih buat lo yang terus memantau channel gua dan juga udah subscribe, udah mulai nambah. Terima kasih udah 600 lebih ya. Jadi thank you, dan gua akan berusaha seperti biasa memperbaiki video ini dari satu ke video lainnya. Oke? Nah, ini menarik karena di sela-sela orang hype yang akan menunggu berputarnya Liga 1 Liga Indonesia hari Jumat, ya ternyata di Istanbul di Turki ini juga ada drawing Liga Champions. Ya, dia dilakukan baru saja tanggal 26 Kamis 26 Agustus 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini menarik kenapa? Karena gue akan terangkan nanti, gue akan bagi dua. Pertama, gue akan sedikit membreakdown terkait mekanisme yang dilakukan UEFA dalam drawing untuk membuat, katakanlah, kompetisi ini berlangsung dengan nyaman, aman, dan juga seru. Kemudian yang kedua, yaitu soal dagingnya itu sendiri, timnya. Jadi, hasil undian dari 32 tim itu kan didistribusikan ke dalam 8 grup ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini nanti akan di bagian kedua, gue akan terangkan apa yang menarik dari tiap grup ya, mana grup neraka, mana grup surga, dan juga apa yang menarik dari tiap-tiap grup tersebut. Nah itu, gue awalin dari yang pertama. Dari yang pertama itu adalah cara UEFA melakukan undian, yaitu seperti biasa, mungkin yang udah tahu, tim atau klub dari negara yang sama tidak boleh tergabung dalam satu grup ya. Tentunya ini supaya membuat pertandingan ini lebih kompetitif dan lebih seru. Ya, itu yang pertama, kita semua udah tahu. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh. Mereka membuat sebuah mekanisme dalam drawing sehingga tim dari negara yang sama, tim-tim dari negara yang sama itu diusahakan tidak main di matchday yang sama juga. Ya, ini untuk membuat share-nya itu bisa terbagi. Jadi share-nya nggak kanibal gitu ya. Jadi contoh, misalnya City, Chelsea, Liverpool sama siapa lagi? MU. Ini diusahakan ketika mereka tanding itu tidak berbarengan ya, supaya share-nya tidak saling makan. Nah, mekanismenya agak sedikit, ya sebenarnya gampang sih, tapi gue nggak perlu terangkan lah. Ya mungkin lo agak boring takutnya. Nah, yang ketiga adalah wakil dari Rusia yang kali ini hanya direpresentasikan oleh Zenit Saint Petersburg, itu tidak diperbolehkan untuk satu grup dengan wakil dari Ukraina yang kali ini diwakili oleh Dinamo Kiev ya. Kenapa? Tentu alasannya lu udah tahu, karena dua negara ini politiknya lagi beberapa tahun terakhir sebenarnya panas gara-gara Crimea. Jadi untuk mencegah hal tersebut, dua klub ini tidak boleh bergabung di grup yang sama. Walaupun tidak menutup kemungkinan di fase grup, kita nggak tahu ya. Gue juga terus terang belum update. Bisa saja mereka ketemu. Bahkan kalau menang terus ya, walaupun ini kecil kemungkinannya mereka ke final ya, pasti ketemu juga. Nah itu kira-kira perubahan yang dilakukan oleh UEFA pada drawing kemarin. Nah oke, kita langsung ke materi. Nah ini udah langsung ada, nanti akan gue share di sini hasil drawingnya dari 8 grup tersebut. Tapi kita akan mulai dulu dari grup A. Nah ini menarik ya, grup A. Kita akan bahas Man City dan juga Paris Saint-Germain. Ya, ada Leipzig dan juga ada klub Brugge. With all respect, ya tentu semua orang akan lebih menyoroti Man City dan Paris Saint-Germain. Gue tidak akan banyak membahas soal pertemuan mereka. Ini mereka ketemu di musim lalu ya, baru saja yang lewat, di mana Man City yang berhasil keluar sebagai pemenang di semifinal menyingkirkan Paris Saint-Germain, dan Manchester City yang ke final ya, sebelum dikalahkan oleh Chelsea ya, di final ya. Jadi itu soal yang lain. Tapi yang menarik adalah terkait juga dengan isu Cristiano Ronaldo yang saat gue bikin video ini kabarnya sedang menuju ke Inggris ya, ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester City. Nah ini menarik ya, karena memang di pertandingan kemarin lawan Udinese yang bersangkutan juga tidak ada di bangku cadangan ya. Di DPI saat gue siaran ini juga menjadi satu isu ya, karena hampir mustahil seorang CR7 itu dicadangkan. Jadi pasti ada sesuatu. Waktu itu gue mengatakan ini something wrong, atau ada isu tertentu ya. Dan gue nggak mau mengambil kesimpulan terlalu jauh. Dan ternyata memang kelihatannya here we go juga sudah mengatakan Ronaldo akan ke City. Nah ini menarik. Artinya kalau Man City Ronaldo benar-benar ke Man City, maka ini
Messi dan Ronaldo akan kembali bertemu langsung ya, apa namanya 2 kali bahkan home and away, baik di Etihad maupun juga ketika di main di Paris ya. Jadi ini menarik kalau memang Ronaldo jadi. Ini akan seru ya. Jadi menambah hype dari kepindahan Messi ke PSG dan juga kalau Ronaldo pindah ke Man City ya. Dan ini 2 tim yang kita tahu sama-sama dimiliki oleh apa namanya juragan lah ya, juragan minyak dari Timur Tengah ya. Man City dimiliki oleh Sheikh Mansour dari Abu Dhabi, dari Uni Emirat Arab, kemudian Paris Saint-Germain dari juragan dari Qatar ya. Ini luar biasa 2 tim yang punya ambisi besar tapi sejauh ini belum terpenuhi ambisinya ya. Itu. Nah, itu yang pertama dari grup A. Nah, kita sekarang ke grup B. Apa yang menarik dari grup B? Grup B ini ada ini boleh dikatakan grup neraka ya. Karena di sana ada Atletico Madrid juara La Liga, kemudian Liverpool peringkat 4 ya dari IPL, kemudian juga FC Porto dari wakil dari Portugal ya, memang bukan juara. Kemudian juga AC Milan apa namanya dari wakil dari Serie A. Nah, yang menarik dari ini adalah kalau kita lihat Atletico Madrid dan Liverpool ya, Suarez akan kembali ke Anfield ya. Ini memori yang sangat luar biasa karena 2 tim ini pun sebenarnya banyak kerjasama dalam transfer pemain dalam beberapa tahun terakhir. Fernando Torres kita masih ingat juga ditransfer oleh Liverpool ya dari Atletico Madrid ya, dan ada beberapa pemain lagi gue lupa, tapi intinya 2 klub ini punya hubungan yang cukup erat lah dalam soal transfer pemain. Jadi kita akan lihat bagaimana kiprah Luis Suarez nanti ketika datang ke Anfield ya. Gue rasa Liverpoolian akan menyambut dia dengan hangat ya, gue rasa ya, tapi kita nggak tahu. Nah, itu dari grup B. Kita ke grup C. Nah, apa yang grup C ini grup ya so-so lah ya. Ada Sporting Lisbon di sana, ini juara Liga Portugal ya, dan dia masuk langsung otomatis sebagai seeding utama atau unggulan. Kemudian juga Borussia Dortmund, kemudian Ajax Amsterdam dan juga Besiktas. Ya, ini juga grup ya dibilang berat enggak, dibilang enteng juga enggak. Ya, cuman yang menarik adalah begini. Kalau kita lihat mungkin orang akan melihat lebih banyak menyoroti Sporting Lisbon dan juga Dortmund ya. Ini 2 tim yang kalau gue lihat ya cukup diunggulkan lah untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Tapi juga kita lihat ya, Ajax kita tahu ya selalu bisa mengejutkan walaupun kadang-kadang mengandalkan bakat alam, tapi bukan bakat alam ya, tapi pemain-pemain muda. Tapi mereka kadang mengejutkan ya. Ya, kita masih ingat 2018-19 ya, ketika mereka hampir saja ke final ya sebelum disingkirkan oleh Spurs ya. Ini juga sangat berbahaya. Kemudian Besiktas. Nah, Besiktas ini begini. Dortmund, Lisbon dan juga Ajax boleh aja mereka menganggap remeh Besiktas. Tapi ketika main di Turki kita harus ingat ya, setiap tim yang bertandang ke Turki ini tidak mudah karena mereka punya pendukung fanatik, stadion yang tidak berhenti bernyanyi selama 90 menit ya. Ini karakter dari Turki yang memang sangat luar biasa. Jadi mencuri poin di Besiktas ini nanti akan menjadi isu bagi 3 tim Lisbon, Dortmund dan juga Ajax ya. Nah, itu dari grup C. Kita ke grup D, grup Delta. Ini ya varian Delta ya kalau kita lihat corona sekarang. Nah, ini tim mungkin ya agak kasihan juga ya ngelihat Sheriff Tiraspol apalah namanya gitu ya. Ini tim yang wakil dari Moldova ya, menang playoff lawan Dinamo Zagreb, dan pertama kali Moldova punya wakil di fase grup ya di Liga Champions ya. Jadi kalau ngelihat timnya kan isinya Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk dan juga Sheriff itu sendiri, ini sangat berat ya. Inter kita tahu juara 2010, kemudian juara Serie A juga Scudetto ya, punya pemain yang gue pikir juga nggak bisa diremehin. Kemudian Real Madrid, we all know DNA-nya mereka, dan juga Shakhtar Donetsk yang ya cukup nyundul-nyundul lah di kompetisi Eropa. Ya, jadi ini menarik. Nah, kalau kita lihat mungkin ke Inter lawan Inter sama Madrid dulu ya. Inter sama Madrid ini boleh dikatakan mungkin dominasinya ada di Madrid ya. Karena musim lalu juga Madrid berhasil menyingkirkan Real Madrid berhasil kan menyingkirkan Inter Milan di fase grup ya. Dalam 2 pertemuan Madrid menang, dan Madrid yang lolos memang sebagai juara grup, Inter sebagai juru kunci ya. Jadi lagi-lagi apalagi Inter Milan kehilangan Lukaku, kemudian juga Achraf Hakimi yang ke PSG. Jadi gue bilang komparasinya tetap sama ya, Madrid akan menjadi unggulan di grup D, grup Delta. Nah, itu kemudian ke grup E, grup Eko ya, grup Eko.
Ini ada Bayern Munchen, Barcelona, Benfica, dan Dinamo Kiev. Gua akan ke Bayern Munchen dan Barcelona. Ya, ini akan menjadi pertandingan pertama Liga Champions Barcelona tanpa Lionel Messi. Yang menarik adalah dengan Messi pun dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 5-6 tahun terakhir, dominasi Barcelona ini sudah patah di tangan Bayern Munchen. Ya, kita masih ingat Bayern Munchen lah yang mendapatkan serum untuk bagaimana mengatasi permainan tiki-taka. Ya, beberapa tahun lalu, gue lupa, ya dalam dalam dua pertemuan Munchen berhasil menang dengan selisih 7-0 ya. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat rekor Bayern Munchen 2019-20 juga mereka pernah menang besar ya, 8-2 Munchen menang. Ya, ini luar biasa juga sama. Ini memang di babak knockout saat itu hanya satu pertandingan karena memang Covid, dan di pertandingan itu Munchen menang dengan skor luar biasa, raksasa 8-2, dan akhirnya juga keluar sebagai juara ya setelah mengalahkan PSG di partai puncak lewat gol Kingsley Coman. Jadi buat gue tetap Munchen akan menjadi yang terbaik di grup ini, di grup E. Ya tentu bukan mungkin, gue rasa Barcelona lah sebagai peringkat kedua. Jadi Munchen 1, Barcelona 2. Nah, kemudian kita beralih ke grup F ya, ke grup Fanta. Nah, ini menarik karena Man U ketemu jinx-nya ya, Villarreal. Yang kita tahu ini adalah dua finalis Europa League musim lalu, di mana Villarreal keluar sebagai juara, dan itu membawa mereka masuk ke Liga Champions dan langsung masuk ke pot A sebagai seeded unggulan, sehingga mereka terhindar dari klub-klub besar lainnya. Nah, ini kita lihat apakah Man United mampu kembali mampu mengatasi kekalahan mereka atau menghindari kekalahan mereka seperti di final UEFA Europa League musim lalu, atau ya entah bagaimana ya kembali kalah. Tapi yang jelas Man United punya peluang yang cukup besar lah ya, mereka semakin matang permainannya, walaupun kata Coach Justin ini tim nggak berkembang katanya, tapi menurut gue sih berkembang lah ya. Dan satu lagi ada Atalanta, ini juga harus diwaspadai, ini tim yang sangat konsisten dan militan ya dengan pemain-pemain mudanya. Dan satu lagi yang boys ini gue pikir sih ya mungkin bukan hanya tersingkir tapi mungkin menjadi lumbung gol ya. Nah, itu dari grup F. Kita ke grup G. G Gamma ya. Oke, ini grup yang gua rasa mungkin paling lembek ya. Di sana walaupun ada juara Prancis di sana, Lille. Ya, kemudian juga Sevilla, kemudian Salzburg dan Wolfsburg ya. Jadi ya ini sangat merata menurut gua nih, apapun bisa terjadi. Ya, tapi yang nggak tahu, mungkin Sevilla ya. Sevilla ini punya mentalitas di Eropa yang cukup baik, walaupun memang lebih mainly banyak rekornya di Europa League. Kemudian terakhir grup H, ya ini grup H lumayan juga berat sih ya, sosok lah ya, juara bertahan Chelsea, ya kan satu grup dengan Juventus, kemudian juga Zenit Saint Petersburg. Ini adalah tim yang stadionnya akan menjadi venue final nanti di bulan Mei 2022, dan juga ada Malmo dari wakil Swedia. Ya, Malmo ini akan jadi liliput mungkinnya di grup. Ya, tapi tentu target mereka gue yakin kalaupun nggak lolos ke fase berikutnya bisa peringkat ketiga finish supaya bisa masuk ke Europa League. Ya, jadi itu tadi gue udah bahas dari grup A sampai grup H. Ya, ini pertandingan sangat seru karena mulai ada penonton, hype-nya juga menjadi tentunya lebih mantap nanti. Ya, kita tunggu apakah tim-tim yang gue sebutin tadi, yang gue prediksi itu bisa akan berkiprah sesuai dengan track record mereka. Ya. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Ya, terima kasih udah nonton. Jumpa lagi di video lainnya. Thank you ya. Salam sehat.